Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah pemirsa, pada kesempatan pada hari ini saya akan berbagi ilmu sedikit mengenai Hizib Sulaiman. Yang dimana Hizib Sulaiman ini banyak sekali diamalkan oleh sahabat-sahabat kita, ya, dengan tujuan untuk perisai diri. Ini bisa kita baca 10 kali, ya, dibaca 100 kali, ya, ketika panjenengan keluarganya sedang terkena santet, ya, dibaca 100 kali tanpa harus kita mengetahui pelakunya, tanpa harus kita mengetahui nama, ya, maka dibaca 100 kali orang tersebut, ya, yang berbuat tidak baik kepada keluarga Anda, ya, akan mendapatkan salah satu balasan seketika itu, ya. Dan apabila dibaca sebanyak 1000 kali, maka akan menjadi tambah parah lagi orang tersebut. Jadi tujuan dari Hizib Sulaiman ini adalah yang pertama untuk perisai diri, ya. Yang kedua untuk membasmi ataupun untuk menolak, ya, menolak ataupun untuk tolak bala, ya, dari serangan-serangan santet, sihir dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali diamalkan oleh tokoh-tokoh spiritual, ya, tokoh-tokoh agama, ya, dengan tujuan adalah untuk jaga diri. Makanya dari itu panjenengan yang sering mengamalkan doa-doa, yang sering belajar ilmu-ilmu gaib, ya, ataupun yang pemula ataupun yang masih sedang belajar mempelajari keilmuan kanuragan, ya, spiritual dan sebagainya, ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali untuk panjenengan memiliki. Karena Hizib Sulaiman ini insya Allah, ya, jika kita jadikan proteksi ataupun perisai diri ini, ya, perisai diri kita ini, insya Allah diri kita ini tidak akan bisa ditembus dengan yang namanya santet, sihir, ya, guna-guna pelet dan sebagainya, ya. Itu akan berbalik ke pengirimnya, ya, tanpa kita harus membaca mantra ini dan sebagainya. Maka seketika itu, ketika kita sering mengamalkan Hizib Sulaiman ini, ya, orang yang berkeniatan tidak bagus terhadap kita, ingin menyantet diri kita, ini tidak akan tembus, tidak akan mengenai diri kita, ya. Makanya dari itu saya bagikan di sini, karena saya percaya sekali, ya, penonton-penonton saya ini banyak sekali yang sedang mendalami keilmuan-keilmuan, termasuk keilmuan spiritual, ya, dunia gaib, ya. Bahkan mungkin bisa jadi ada yang sedang belajar menjadi spiritual, ya. Untuk yang sedang belajar menjadi spiritual, saya peringatkan dari sini harus menjaga emosional, ya. Kita harus benar-benar sabar, ya, menghadapi segala rintangan, resiko dan sebagainya. Kita harus bisa menghadapi yang namanya amarah, ya. Karena salah satu amarah ini yang bisa mengendalikan diri kita, pola pikir kita, ya, termasuk kesabaran. Banyak sekali orang yang belajar keilmuan gagal, di situ muncullah pemikiran yang negatif, ya. Karena belajar keilmuan tersebut, ya, yang harus diperlukan adalah ketekunan, kesabaran, ya, melatih hawa nafsu kita, melatih amarah kita. Jika kita bisa mengendalikan itu semua, insya Allah kita bisa
kun fayakun. Baik, buat panjenengan sebelum saya bagikan videonya, bagikan doanya, saya bacakan dulu. Di sini sudah saya tulis agar supaya nanti tidak ada kesalahan dalam pembacaannya, agar supaya nanti panjenengan nanti bisa mencatatnya. Saya bacakan dulu sebelum saya catat ya. Hizib Sulaimannya seperti ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya argisu askisuna. Allahumma asma'u asma'una. Allahumma ya arahian ya adunnaya. Asma nakisuna. Ini doanya. Dan ini bisa kita baca sebanyak 10 kali. Doa ini bisa menjadikan perisai diri. Kalau kita baca setiap harinya ya, sehabis sholat, ini bisa menjadi perisai untuk diri kita. Jika kita dibaca 100 kali dengan tujuan seumpamanya untuk menolak bala ataupun untuk menyembuhkan orang yang terkena santet, maka insya Allah ketika kita baca sebanyak 100 kali, si pelaku santet tersebut akan mendapatkan balasannya ataupun akan menerima seperti yang saudara kita alami. Ya, ini kalau dibaca 100 kali. Dan kalau dibaca 1000 kali, maka lebih parah lagi orang tersebut. Jadi tata caranya cukup kita baca ya, tanpa harus kita membayangkan mukanya, tanpa harus kita mengetahui namanya ya. Cukup kita baca, setelah kita baca kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya bagaimana? Ini adalah khasiat dan keutamaannya dari Hizib Sulaiman. Jadi buat panjenengan yang ingin mencatatnya, panjenengan boleh simak di layar sini. Itu panjenengan tulis di buku tulis ya. Jika seandainya panjenengan tidak hafal, juga tidak apa-apa ya. Jadi syukur-syukur si panjenengan nanti hafal di luar kepala. Tetapi jika panjenengan susah untuk hafalnya, ketika ingin digunakan ataupun ketika ingin dipraktekkan, cukup panjenengan membaca ya, juga tidak apa-apa. Jadi keistimewaannya, khasiatnya adalah ketika kita baca 10 kali setiap harinya, maka akan menjadi perisai diri. Panjenengan tidak akan mudah ditembus oleh santet, tidak mudah ditembus oleh pelet, guna-guna dan sebagainya. Ya, panjenengan akan terhindar dari orang-orang zolim ya, akan terhindar dari orang-orang yang berkeniatan tidak bagus kepada Anda ya. Dan ketika panjenengan ingin mengobati seseorang yang terkena santet ya, bisa dibacakan sebanyak 100 kali, maka si pelaku tersebut akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan imbalan sesuai apa yang dirasakan oleh si korban. Seperti itu ya. Dan kalau dibaca sebanyak 1000 kali, maka orang tersebut, si pelakunya, akan lebih parah lagi ya, bahkan mungkin bisa tiada. Makanya dari itu saya harap untuk amalan Hizib Sulaiman ini panjenengan amalkan sebaik-baiknya untuk ya, jaga diri ya, dan diamalkan benar-benar, jangan disalahgunakan khususnya untuk menolong sesama ya, jangan disalahgunakan. Karena ini Hizib Sulaiman ini insya Allah tidak menggunakan puasa, hanya saja kita perlu membacanya ya, istiqomah sehabis mendirikan sholat ya, baik itu sholat maghrib ataupun sholat malam ataupun sholat subuh. Tetapi lebih bagusnya lagi diamalkan ataupun diwirid ya, sehabis mendirikan sholat malam, entah itu sholat tahajud ataupun sholat sunnah hajat 2 rakaat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan secuil ilmu ini, secuil amalan ini bisa panjenengan amalkan sebaik-baiknya, tidak disalahgunakan ya. Jadi karena berhubung waktunya sudah sore ya, sudah ada azan zuhur ya, maka video ini saya sudahi ya.
Buat panjenengan semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Ngogan Channel pamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.